Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Slide-nya sudah kelihatan belum? Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Nanti kalau di tengah-tengah saya menjelaskan, slide-nya apa ya, nggak pindah, nggak ganti, tolong saya diberitahu. Baik, saya mulai karena minggu kemarin kita libur ya, jadi minggu ini saya rapel begitu. Jadi di pertemuan awal ini tentu saja kita acaranya adalah pengenalan tentang mata kuliah pemrograman jaringan. Jadi di awal kuliah pasti kita perkenalan dulu. Ini kuliahnya ngapain gitu. Kalau perkenalan saya nggak perlu ya, semuanya hampir semuanya sepertinya sudah pernah saya ajar. Ada Mas Michael juga dulu sudah pernah ketemu. Oke, di pemrograman jaringan ini tujuan pembelajaran kita yaitu agar Anda bisa memahami tentang konsep internet, arsitektur dan protokol TCP/IP. Tapi di sini yang ditekankan adalah Anda bisa mengembangkan pemrograman tentang client server dengan protokol UDP dan TCP. Jadi mata kuliah ini memang prasyaratnya harus sudah menempuh mata kuliah jaringan komputer. Sebentar, ada yang masuk. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita. Kemudian capaian pembelajaran yang ingin kita capai itu adalah yang pertama memahami teori dasar jaringan komputer. Kalau ini kan sebenarnya sudah kita dapat di mata kuliah jaringan komputer semester lalu ya, 2 semester yang lalu. Ya benar ya. Kemudian memahami fasilitas Java. Jadi di sini nanti saya akan menggunakan Java sebagai bahasa pemrogramannya. Kemudian memahami sistem pengalamatan jaringan internet. Sebenarnya ini juga sudah kita pelajari waktu di mata kuliah jaringan komputer. Kemudian mampu menggunakan Java untuk mengolah data stream UDP dan TCP. Jadi kita nanti akan membuat suatu apa ya, seperti koneksi client server, tapi dengan konsep UDP dan TCP. Nanti kita bisa lihat bedanya apa kira-kira. Terus kemudian yang kelima ada aplikasi multithread, client server dan CGI. Kemudian yang keenam mampu menyusun program web server web dengan Java secara sederhana. Nah, itu adalah beberapa capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Nah, outline-nya sendiri, outline ini apa yang akan kita pelajari dalam 1 semester ini ya. Tapi walaupun nanti di tengah jalan ada perubahan, nggak masalah. Namanya juga rencana, kan biasanya nggak selalu selaras dengan kenyataannya. Jadi yang pertama, hari ini ada teori dasar jaringan komputer, kemudian ada bahasa pemrograman Java, kemudian sistem pengalamatan jaringan internet, ada data stream, pemrograman UDP dan TCP, ada multithread, kemudian ada program aplikasi server dan client, kemudian ada aplikasi HTTP, Java Servlet, Java RMI, Java IGL dan Corba. Kemudian yang terakhir ada Java Mail. Jadi sebenarnya ini nggak terlalu urut ya. Jadi kalau misalkan lupa kok nggak sama seperti outline-nya, nggak masalah gitu. Kalau yang kedua bahasa pemrograman Java, Anda pasti sudah dapat di mata kuliah sendiri yang khusus tentang Java. Jadi di sini saya tidak akan mengajarkan Java itu bagaimana, tapi langsung ke
pengaplikasiannya. Kalau kalian masih bingung cara membuat kelas dan sebagainya, ya dibuka lagi pelajaran semester lalu. Oke, saya mulai ke pengenalan jaringan komputer tadi ya. Kan yang pertama outline-nya teori dasar jaringan komputer, jadi ini cuma refreshing saja. Jadi definisi jaringan komputer adalah kumpulan dari node. Node di sini bisa komputer, bisa macam-macam ya, bisa device apapun yang terkoneksi dengan jaringan komunikasi atau link komunikasi. Jadi node tadi kalau saya bilang adalah sebuah komputer, maka kalau misalkan komputernya hanya satu, kita tidak bisa menyebutnya itu sebagai jaringan komputer. Namun beda halnya dengan komputernya misalkan ada dua dan misalkan terhubung dengan kabel. Di sini saya gambarkan dua komputernya terhubung dengan kabel. Nah, contoh sederhana seperti ini saja sudah bisa disebut sebagai jaringan komputer. Gimana tujuan dari adanya jaringan komputer? Kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, share data, dan share resource juga. Kemudian bagaimana komputer itu bekerja dalam suatu jaringan. Jadi bagaimana kita bisa bertukar data dalam suatu jaringan itu. Tentunya kita membutuhkan suatu protokol atau aturan. Jadi kalau misalkan kita tidak punya aturan, pasti akan berantakan. Contohnya saja, misalkan kita berkendara. Kalau kita berkendara sembarangan, nggak ada lampu merah misalkan, jadi semua orang jalan sesuka hati, pasti akan banyak tabrakan. Nah, sama seperti itu. Jadi di protokol yang digunakan dalam jaringan komputer juga mengatur kapan data itu boleh dikirimkan. Yang pasti data boleh dikirimkan ketika kanalnya kosong. Kalau kanalnya sedang dipakai oleh user lain, kemudian kita memaksa untuk tetap mengirimkan datanya, pasti akan rusak karena bertabrakan data lain. Gitu. Jadi protokol di sini diperlukan agar agar jaringan komunikasinya itu tetap lancar. Itu protokolnya. Kemudian di protokol ini sebelumnya sudah kalian pelajari, ada yang namanya OSI layer ya, Open System Interconnection. Di OSI layer ini ada 7 layer atau 7 lapisan, ada physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Masing-masing mempunyai peran sendiri. Kalau misalkan digambarkan dalam realnya, sebuah data itu dimulai dari application. Misalnya kita kirim email begitu kan, kita mulai dari application dulu. Dari application turun ke presentation, turun ke session, transport, dan seterusnya sampai physical. Setelah lewat physical baru di penerima, naik lagi dari physical, data link, network, dan seterusnya sampai application. Semoga masih ingat ya. Oke, maaf itu judulnya salah ya. Ini tentang pengalamatan di jaringan komputer. Kalian pasti sudah tahu kalau di jaringan komputer itu setiap komputer memiliki sebuah IP address yang bersifat unik. Jadi IP address itu terdiri dari 32 bit yang mana dipisahkan oleh sebuah titik. 32 bitnya, setiap titiknya itu ada 8 bit. 8 kali 4, 32 bit, dan dipisahkan oleh sebuah titik. Dan itu bisa mencapai 4 miliar kemungkinan alamat IP yang bisa dihasilkan. Kemudian, komputer kita juga memiliki beberapa interface seperti wireless card dan Ethernet card. Nah, ini saya contohkan bagaimana kita untuk mengetahui IP address perangkat kita. Jadi ini saya lewat command prompt saja, yang paling mudah sendiri. Saya ketikkan
ipconfig. Di sini saya ketik ipconfig, kemudian keluar seperti ini, dan saya terhubung dengan wireless LAN adapter WiFi, sehingga saya mendapat IP address 192.168.103.119. Jadi ini hanya salah satu cara yang paling mudah untuk ngecek IP kita itu berapa. Nah, kemudian ada istilah lain yaitu DNS. Jadi DNS ini semacam ini ya, translate human readable into IP address. Jadi semua misalkan website yang paling gampang itu Google. Jadi contohnya di sini ya ada Google. Google ini memiliki IP address 74.125.47.106. Kalau kita mau menuju Google saja harus mengetikkan sederetan angka ini pasti susah. Jadi jadi DNS ini memetakan dari IP menjadi sebuah nama yang gampang diingat oleh manusia. Contohnya seperti itu. Jadi ketika kita ngetik www.google.com, kita langsung diarahkan ke IP address yang di bawahnya ini. Ini adalah IP address salah satu servernya dari Google. Gitu. Jadi kita nggak perlu mengetikkan sederetan sederetan angka yang susah untuk diingat ini. Ini kalau cuma Google saja lah. Kalau misalkan kita mau buka YouTube, buka yang lain, akan sangat merepotkan sekali. Jadi DNS ini sangat mempermudah kita. Ini saya coba juga di Komando dengan menggunakan perintah nslookup. Yang ini nslookup www.google.com, kemudian keluar di sini ya. Jadi IP address dari Google itu adalah 216.239.38.120 dengan alias sebagai www.google.com. Kemudian saya copy IP address-nya ini 216 sampai 120 itu ke sebuah browser, dan keluarnya memang si Google ini. Saya lanjut ke tadi kan sempat ini ya, di outline-nya ada tentang client server. Jadi di dalam koneksi jaringan itu ada dua macam, ada peer-to-peer dan client server. Peer-to-peer-nya di sini saya hanya menjelaskan singkat saja karena yang ditekankan di mata kuliah ini adalah konsep dari client servernya. Jadi kalau misalkan nanti tidak dibahas di pertemuan selanjutnya, pasti nggak akan dibahas masalah peer-to-peer, yang dibahas hanya client servernya saja. Jadi kalau di sini saya bahas sedikit. Jadi peer-to-peer itu adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer terhubung langsung dengan kabel crossover atau wireless, atau juga dengan perantara hub atau switch. Sepertinya kalian sudah mempraktekkan ini waktu praktikum jaringan komputer. Entah waktu itu masih atau tidak ya. Biasanya kan praktikum itu kalian disuruh membuat kabel sendiri, kemudian kabel itu digunakan untuk menghubungkan dua komputer gitu. Jadi peer-to-peer bisa terhubung langsung dengan kabel atau wireless, atau juga di tengahnya ada switch, itu juga termasuk peer-to-peer. Jadi model peer-to-peer ini tidak ada komputer yang berperan sebagai klien sendiri maupun server sendiri. Setiap komputer dalam jaringan peer-to-peer bisa berperan sebagai server maupun si klien. Jadi
satu komputer berperan ganda. Dia bisa memberikan resource-nya untuk komputer lain maupun bisa memanfaatkan komputer lain, memanfaatkan resource dari komputer lain. Gitu. Nah, ini adalah contoh dari topologi peer-to-peer ya. Jadi di gambar atas itu, di gambar yang atas ada 4 komputer yang terhubung dengan sederhana sekali hanya dengan sebuah kabel. Kemudian di bawahnya Anda lihat bahwa di sebelah kiri ini ada satu komputer, dia bisa sebagai klien ataupun server. Jadi komputer ini memiliki file klien program dan file server program. Ketika komputer yang di sebelah kanan meminta file klien program, maka dia bisa memberikannya. Gitu. Kalau misalkan yang diminta file server programnya, ya bisa saja dia berikan, karena dia bisa berperan sebagai klien maupun server. Minumku habis kan? Minumku habis. Ambilin lagi kok di Pak Andi. Yang dingin. Oke, kita masuk ke client server. Di sini client server adalah model jaringan di mana yang satu sebagai resource dan satunya sebagai klien. Jadi kliennya akan meminta info atau data atau service kepada si server. Jadi beda dengan yang tadi, kalau ini, kalau server ya perannya sebagai server saja, kliennya juga perannya sebagai klien, tidak bisa digabungkan. Kemudian server juga akan mengatur mekanisme akses resource yang boleh digunakan serta mekanisme komunikasi antar node dalam jaringan. Jadi antar node ini bisa antar komputer atau antar device begitu. Ini hanya jenis layanan client server saja ya. Jadi ada file server, print server, database server, dan dokumen information processing. Ini proses dari hubungan antara klien dan server. Jadi kalau misalkan ada klien meminta data dari server, maka prosesnya ada 5 di sini. Klien terhubung dengan server, kemudian klien meminta mengirimkan sebuah request begitu, sebuah request untuk meminta informasi atau data maupun service. Nah, kemudian ketika server mencari data, ketika data itu ditemukan, maka server akan mengirim data tersebut ke klien. Iya. Kemudian client server bisa di disconnect gitu. Tapi di sini biasanya di mata kuliah lanjutan ya. Di mata kuliah lanjutan di sini kalau misalkan antara klien dan server, kliennya itu banyak sekali, namun servernya itu hanya satu, maka si servernya tidak akan bisa menangani banyak klien. Gitu, seperti Facebook, kemudian YouTube. Mereka pasti punya beberapa server. Jadi kalau misalkan hanya satu server saja menangani berbagai macam request, pasti akan sulit untuk menyelesaikan semua request itu. Jadi biasanya akan masuk ke mata kuliah sistem terdistribusi. Jadi sistem terdistribusi itu bagaimana server menangani banyak permintaan itu sehingga permintaannya bisa cepat terselesaikan. Tapi tentu saja servernya tidak hanya satu, pasti lebih dari satu. Jadi konsepnya seperti load balancing begitu.
pembagian beban kerja yang seimbang. Tolong ditunjukin. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah contoh dari model client server. Jadi ada dua ya, contoh modelnya, ada yang ini, ada yang itu. Nah, yang ini itu ada satu server di mana dia memiliki 3 fungsi. Ada mail server program, print server program, dan file server program. Nah, bedanya kalau yang ini dedicated berarti ya berdiri sendiri-sendiri. Satu server hanya menangani satu service saja. Di sini ada 3 service, jadi yang disediakan ada 3 server. Ada mail server program sendiri servernya, print server program ada server sendiri, kemudian file server program juga ada sendiri. Kalau ini kelebihan jaringan peer-to-peer, implementasinya mudah dan murah, tidak perlu ada administrator jaringan. Kalau administrasinya aja gampang ya, nggak perlu ada administrator pastinya. Tapi dia juga memiliki kekurangan, jadi kalau misalkan jaringannya sudah terlalu besar, maka QoS-nya akan menurun. Kemudian kenapa QoS-nya bisa menurun? Pertama, tidak ada yang memanage jaringan. Jadi tidak ada yang mengatur jaringannya itu. Karena semakin banyak device di dalam suatu jaringan komputer, maka beban yang ada di dalam jaringan komputer itu makin tinggi. Delay-nya juga akan makin tinggi, karena itu makanya QoS-nya akan semakin rendah. Kemudian ada kelebihan jaringan client server, dia mendukung keamanan jaringan yang lebih baik, tapi dia memiliki kekurangan juga. Dia butuh administrator jaringan yang profesional. Karena butuh administrator jaringan yang profesional, maka kita harus membayar si administrator itu. Jadi pendanaannya juga besar. Ini saya coba sedikit-sedikit di Java. Kalau tadi kan saya nyoba tes IP address-nya lewat command prompt saja. Nah, ini saya coba lewat Java dengan sedikit perintah sudah bisa keluar localhost address-nya 192.168.103.119. Localhost name-nya ini cuma tambahan saja, nggak dikeluarkan pun nggak apa-apa. Jadi dia pakai import java.net address. Di sini dia sudah bisa mengeluarkan IP address dari device kita. Oke, jadi kesimpulannya, di dalam jaringan komputer itu pasti memiliki sebuah protokol agar pertukaran data dari satu komputer ke komputer lain itu bisa lancar. Kemudian bagaimana bisa terkirim ke device yang benar atau tepat sasaran, maka dia harus mempunyai IP address yang unik. IP address ini diumpamakan sebagai seperti alamat rumah kita. Jadi kalau misalkan kita beli apapun, kita pasti memberikan alamat rumah kita. Jadi biar nggak salah kirim. Nah, kemudian jaringan komputer itu memiliki hubungan yang seperti apa? Apakah client server ataukah peer-to-peer? Jadi itu yang kita pelajari di minggu pertama. Untuk tugasnya, coba kalian ketik lagi code-nya ini di Java. Kalian kan sudah pinter semuanya, pinter Java. Kalau misalkan ada yang ditambah-tambah boleh. Misalkan saya bisa
pakai ini Bu, bisa pakai ini. Nggak cuma hanya IP address-nya saja yang bisa dikeluarkan. Misalkan begitu. Jadi untuk tugas minggu pertama, ini saja kalian ketik ulang, kemudian di screenshot, kemudian ditaruh di classroom ya, taruh di classroom. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum punya NetBeans? Halo? Ada yang belum punya NetBeans? Udah install, Bu. Nggak ada, Bu. Oke, sudah ada ya? Dicoba sekarang ya, sambil saya istirahat dulu, saya mau minum sebentar. Dicoba dulu 5 menit ya. Hasilnya bagaimana? Ketika kata Coba dulu 5 menit, nanti saya coba panggil satu-satu. Apakah hasilnya bisa sama atau tidak? Oke, silakan dicoba ya. Saya tampilkan slide-nya.
Oh, Oke, sudah selesai? loh. Tapi lah itu kurang mikir, kurang adil. Si KN ini, si KN Mas ini Hafid, kan jauh ekstrim. Jadi itu ini si KN ini Belum Bu, masih masih ngetik kurang sedikit Bu. Mau lihat lagi. saya tampilkan lagi kalau begitu. Iya ya. Hmm.
Oke, saya rasa pasti sudah selesai semuanya. Mas Hafid sudah? Saya kok anu ya Bu, kok nggak apa paketnya nggak ada ya, ya saya. Java import Java .NET terus yang init addressnya nggak ada. Tapi saya pakai beda versi sih saya. Saya pakai Java 13. Saya share screen Bu. Gak bisa paling kalau beda versi. Gak apa-apa. Yang bisa dulu ya. Iya, soalnya nggak ada. Adanya Java.NET .init for address. Nggak. Address saja nggak ada. Oke, gak apa-apa. Yang lainnya ada yang bisa? Saya tanya yang bisa saja. Yang paling pintar di sini siapa ya? Michael? Michael? Mas? Kok ada suaranya? Ada suaranya. Ya, jadi kan emang ya, ada orangnya. Sudah yang itu tapi Bu, yang apa? Yang lokal host Bu tapi Bu. Kurang yang host name aja Bu. Hostname-nya nggak usah lah. Hostname kan cuma namanya saja. Tapi bisa berhasil ya? Bisa Bu pakai cara yang di PP tadi Bu. Oke. Ya sudah, kalau sudah bisa saya lanjutkan dulu materinya ya. Thank you Mas Michael sama Mas Hafid. Ya, makasih Bu. Kelihatan ya slide-nya? Kelihatan Bu. Kelihatan Bu, kelihatan. Di minggu kedua ini juga masih refresh tentang pengalamatan di jaringan komputer. Jadi saya tidak akan membahas terlalu dalam sekali karena kalian juga pasti sudah tahu ya. Jadi saya bahas sedikit-sedikit saja. Ini yang sudah saya sampaikan tadi, jadi IP address terutama IP versi 4 memiliki 32 bit, di mana setiap 8 bit dipisahkan oleh sebuah titik atau sebuah dot gitu ya. Dan setiap IP address itu memiliki alamat yang unik, tidak sama. Kalau sama nanti bingung. Kalau misalkan satu komputer dengan komputer lain nanti alamatnya sama, nanti lo ini ngirimnya ke siapa? Lagian kalau sama juga nggak bisa pastinya. Kemudian ini juga sudah saya sampaikan tadi, IP versi 4 itu memiliki pengalamatan bisa sampai dengan 4 miliar kemungkinan pengalamatan. Loh, biasa ini hanya ini ya, dari biner ke desimal saja. Jadi kalau kita misalkan mengisi sebuah alamat IP, kita bisa biasanya menuliskan alamat IP itu dalam bentuk desimal yang di bawah ini 128.11.3.31. Tapi kita juga harus memahami tentang bagaimana mengubah dari desimal ke si biner ini.
Ini ada di mata kuliah sistem digital semester 1. Semester 1 atau semester 2. Oke. Saya tanya ya. Mbak Anggun, ada kan? Halo, Mbak Anggun? Bu. Mbak Anggun, ini kan saya narik garis yang kiri, yang 1, terus 0 sampai terakhir, saya nulisnya 128. Kok bisa jadi 128? Saya yang nulis, tapi saya yang tanya. Sambil mengingat-ingat kembali. Bagaimana caranya dari biner ke desimal sehingga menjadi 128? Pinjam orat-oratan dong. Ya enggak. Bibit-bibit. Gimana Mbak Anggun? Bentar, Bu. Siapa ya? Siapa lagi ya? Mas Eki. Ada yang namanya Mas Eki ya? Saya, Bu. Iya. Mas, kalau Mbak Anggun tadi kan yang kiri ini. Kalau Anda yang ini, yang dot kedua ini. Oktet yang kedua. Sorry. Kok bisa jadi 11? Itu dari mana? Ya BE aku salah nulis loh ini. Ada dipercaya teman-teman. Manajer. Oscar, Ya, Bu, ada. yang ini satu-satu. Itu ya. Satu. Iya, Bu. Yang terakhir ini ada yang mau jawab? Yang 000111111. Ada yang mau jawab tanpa saya tunjuk? Saya Bu, Saya siapa? Alif Saputra. Saputra. Ya. Ya ini kan IP kan Bu ya, terdiri dari beberapa bilangan oktet desimal. Nah, ini kan ada 8 bilangan nih, satu yang terakhir kan 31, dari kiri itu kan terdiri dari 128, dan ke kanannya itu terdiri jadi 1. Jadi 31 ini jika diisi dengan 1, apalagi jika dijumlahkan, jadi dia ditambahkan 1, tambah 2, Ini tambah ya, 4, iya, tambah 2, tambah 4, tambah 8, dan tambah 16, Bu. Begini. Iya, Bu. Menurut saya, Bu. 1 ini dari mana? Ya? 1 itu dari mana? Ya, kan bilangan oktet, Bu. Bilangan oktet. Oktet itu pangkat berapa? Oktet itu pangkat
Bentar ya, Bu. Mana ada bilangan oktet ya Mas ya? Oktal ya? Soalnya saya masih ingat ini, Bu, pelajaran matkul jaringan komputer, Bu. Kan Yang biner, biner, Bu, maksudnya. oktal. Bilangan oktal, Bu. Iya, oktal. Biner apa oktal apa heksa? Pilih mana? Biner 2 atau apa maksudnya? Kok tulisanku elek ya? Karena karakteristik Gak apa-apa ya, Rek. Nah, 16 ditambah 8, 24, Ya, tambah 4. 31. mohon berkenan Benar. Tapi angka 1, 2, 4, 8, 16 ini dari mana? ini pasti Bagaimana angka 1 yang di sini bisa berubah jadi 1 di sini? Bagaimana angka 1 yang di sini bisa berubah menjadi 2? di sakit tuh sakit itu sifatnya si Mas apa tadi ya? Mas Oscar? Mas Eki? Ya, Mbak Bu. Anggun? Udah ketemu. Sudah. Nah, ini siapa dulu? Kalau dari hasil yang 0,00011 yang bisa dijadikan ketiga dikarenakan kelipatan dari bilangan heksa dari perhitungan biner ke desimal itu sendiri, Bu. Dari Iya. kayak kelipatan dari pangkatnya sendiri. Jadi kenapa kok bisa dari 1, 2, 4, 8 lalu ke 64 lalu ke 128 tuh ditambahkan dari pangkatnya dari awal nominalnya sendiri yang pojok kanan yang bernilai bernilai pangkat mulai dari 0. Ya, ini saya nulisnya gimana? Nulisnya saya gimana? Dari kanan kan ya? iya, Dari kanan terus dari kanan pangkatnya 0. Apa yang dipangkatkan 0? Ini tidak kan? Tidak. ini nge-freeze atau gimana? Bentar, Bu. Apanya? ini contoh Masnya mau share ini ta? Share screen. Ya, boleh, Bu. Ya, tak tutup dulu. Tuh. Tadi Mas Alif Saputra ya? Iya, Bu. Yang mau share screen tadi siapa? Mas Oscar? Iya, Bu. Bentar. Ya, silakan Mas. Iya, Bu, kelihatan nggak? Untuk buat layar. Kelihatan. Ya. Kelihatan. Nah, di sini juga susah buat untuk bilanginnya sih, Bu. Kalau Ya. buat dilihat dari kelipatannya, Bu. Dari pertama itu dari kelipatan 0 yang menilaikan
binary itu bernilai 1 dari 1. Mulai dari 0. Gimana sih gue kan? Ya ampun. Saya Gimana bentar Bu, ngomongnya? buat Nata Ibu. Buat Nata. Ya, ya ditata dulu. Itu nolnya nggak kurang 1. Udah pas kok. Berapa? 11. 11? Biner ya Allah 11 itu. Bentar Bu. Ah. 1, 2, 4, 8. Dua pangkat 2-nya ikut siapa? Nolnya kok nggak ada? Salite. Oh, Ya, telung dino ya. ya 11. Iya, bener kurang 1 ya tadi. Nah ini Bu. Aduh. Sudah. Terus? Udah Bu, bingung jelasinnya sih Bu. Kalau Loh. itu bentar Bu. Jadi soalnya yang 2 angka terakhirnya 1. Dua angka terakhirnya itu 1. Diganti. Yang pojok kanan 1, terus untuk pergelepatan selanjutnya 2, lalu terus 4, lalu lanjut lagi 6, 8 sampai ke Iya. 7. Jadi saya ngasih soal itu yang binarnya, itu yang 2 paling kanannya angka 1. Kok itu nggak tulis 0 semuanya? Kalau 0 semuanya harusnya hasilnya 0. Enggak ini Bu, cuman buat patokan jumlah binernya tadi doang Bu. Iya. Oh iya. Terus gimana? Gimana ya jelasin? Lu, asalkan revisinya dipenuhi nggak ada masalah. Ya dicoba dulu. Nanti saya lengkapi. Iya Bu. Lu kok hilang? Betul. Jadi Gua mau cari gunting. Habis pinjem ya? tinggal tidak perlu dihitung bilangannya. Kau Mbak Anggun? Jawabannya gimana? Pak, soalnya binary match-nya 1000 itu sama satu pilihannya B atau D. Ya, bisa diulangi Mbak. Di sini ramai. Gak dengar tadi. Soalnya binary dari 1 itu subnetnya 128. Itu pertanyaan saya. Kenapa bisa jadi 128? Kenapa pertanyaan jadi jawaban? Tadi Mas Eki gimana? Bentar lu lagi ngitung. Yang kemarin jaringannya dapat A siapa? Mas Hafid paling ya. Saya B Bu. Oh. Mas Hafid dapat apa? Kayak diundang Pak. B+ mungkin Bu, kalau nggak salah. Ya itu hampir A mungkin Mas. 80 kurang 1. Iya. Mas Hafid nggak pengen nyoba jawab? Boleh. Yang mana Bu? Boleh yang mana saja. Saya tampilkan dulu. Share screen. Oh ya, sebentar ya Mas Hafid. Mas Eki dulu. Ya boleh Mas, share screen saja. Ini Bu, Iya. namanya
dihitung dari sebelah kanan. Nah, yang pertama itu dimulai dari pangkat 0. Kan hasilnya kan 1,0, dimana bisa 11 tadi dia. Nah, ini Yang gampang kayak ada bisa ya. 1 kali 2. Oke. 1 kali 2, 2. Iya, Bu. Betul. Lalu ya. Lalu Guys, belajar crawling, guys. Ini 1 kali 2 pangkatnya Kalau 1. kamu punya Dikalikan hasilnya tetap 2. Nah, 0 ini tidak ada hasilnya. Kalau biner maka jangan tetap 0. Nah, ini 1 kali semakin ke sini semakin ke kiri semakin besar pangkatnya. Lalu 1 kali 2 pangkat 3 ini 8. Bila dijumlahi semua maka hasilnya 11. Kok bisa? 8 ditambah 4, 11. Bentar, saya akan Ya, 8 ditambah 2, 10. Ditambah 2 lagi, 12. Bukan 11. Oh ya, Nah, maaf, saya agak lupa soalnya. Ini, Bu. Terus yang 0 itu, kenapa 1 kali 0 pangkat 2? Yang lainnya 1 kali 2 semuanya. Karena 0 itu dianggap tetap 0. Satunya kan masnya nulisnya di bagian depan. 1 itu kan dari atasnya ya. siap. Kita ke pertanyaan dan kamu siap. 1 pangkat 2 itu kenapa 1, Mas? Ya. Kenapa 0 kali 1? Yang lainnya dikalikan dengan 2. Coba lihat di samping kanan kirinya. 1 kali 2, 1 kali 2, 1 kali 2. Karena biner nilainya 1, Bu. Karena biner nilainya 1. Oh, dia binarnya 0 masalahnya di atasnya itu. Terus 2-nya itu dari mana? Pertanyaan saya kan 1 kali 2. 2-nya itu dari mana? Dari bitnya, Bu, jumlah bitnya tersebut, Bu. Jumlah bit. Bukan, karena binar itu basisnya 2. Kalau oktal kan basisnya berapa? 8 ya. Karena basisnya 2, maka harusnya urutannya itu dari kanan 2 pangkat 0 dikali 1. 2 pangkat 1 dikali 1, kemudian 2 pangkat 0 dikali 0. Gitu harusnya. Anda bingung? Enggak, Bu. Lupa, Bu, lebih tepatnya, Bu. Iya, lupa, Bu. Iya. Kayak gitu, jadi apa ya? Karena binar itu basisnya 2, jadi ketika dikembalikan lagi ke desimal, maka untuk perkalian pangkatnya menggunakan angka 2. Stop dulu ya. Iya, Bu. Makasih, Bu.
coba yang ini ya. Yang ini diingat-ingat saja. Jadi kalau misalkan biner yaitu basisnya 2, maka yang paling kanan Ganti nama. itu dikalikan 2 pangkat 0. Kemudian yang sebelah kiri pangkatnya naik 2 pangkat 1 dan seterusnya. Berarti 2 pangkat 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7 saja ya, karena kan ada 8 bitnya. Nah ini dikali 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Kemudian ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 hasilnya 3. Jadi kalau di sini sudah 0 nggak perlu dihitung, karena 0 dikalikan 2 pangkat 3 pangkat berapapun hasilnya tetap 0, jadi nggak perlu dihitung. Jadi konsepnya itu berdasarkan angka 2 ini, karena biner itu basisnya 2. Tambah semester. Semoga sudah tidak ada yang bingung lagi. Saya lanjutkan dulu. Nah kalau ini sama ya, seperti tadi sama. Saya skip dulu. Nah kalau ini kebalikannya. Jadi kalau soal saya, kalian lihat di layarnya kan ada 111, 56, 45, 78. Nah bagaimana membuat angka ini yang punya desimal ke dalam bentuk biner? Jadi karena biner basisnya 2, maka dibagi 2 saja. Contohnya saya ambil yang angka 45. Jadi 45 dibagi 2 hasilnya adalah 22, sisanya 1. Saya taruh di sebelah kanan sisanya. Kemudian kita lakukan pembagian lagi. 22 dibagi 2 hasilnya 11. Sisanya nggak ada kan, maka saya tulis 0 di sini. Kemudian 11 dibagi 2 hasilnya 5, sisa 1, karena 2 kali 5 10. 11 dikurangi 10 adalah 1, saya tulis di sini. Terus 5 dibagi 2 hasilnya 2, sisanya 1. Kemudian 2 dibagi 2 hasilnya 1, sisanya 0. Selesai, tidak bisa dibagi lagi, kemudian kita tulis dari bawah ke atas jadi 1 0 1 1 0 1. Ini ya, 1 0 1 1 0 1, tapi karena satu oktet tadi itu isinya harus 8 bit, dan ini masih 1 2 3 4 5 6 bit, maka kurang 2 bit. 2 bit tambahannya kita tambahkan di paling depan sendiri, yaitu 2 bit 0 di sini. Kemudian ini hanya contoh saja. Contoh lainnya, kalau misalkan kita nulisnya tadi kan 45, tapi kalau misalkan kita nulisnya 045, maka akan terjadi kesalahan. Jadi seperti ini. Agak jauh. Tempe yo, saya tahu. Tempe yo. Itu siapa ya? Tolong di mute sebentar. Lek ngarani tempe. Oke. Saya lanjutkan lagi. Kalau yang seperti ini juga tidak boleh. 75.45.301. Nggak bolehnya kenapa? Karena ini nilainya 301, padahal mentoknya adalah 255.
Jadi kalau kalian rubah, misalkan ada 111, ini kan ada 8 bit ya. Kalau dirubah ke bentuk desimal, ini mentok totalnya adalah 255. Jadi kalau ada 301 ini, ya salah, nggak mungkin gitu. Range-nya sudah di luar 255 itu. Ini cuma pembagian kelas saja, kelas A, B, C. Saya skip saja, kalian kan sudah dapat kemarin. Kita langsung ke terakhir ya. Tugas dari saya, dari ada 4 IP address dengan netmask masing-masing. Coba tentukan mana yang satu jaringan dan mana yang tidak satu jaringan. Gitu ya. Nggak usah, ini kan saya tulis ya, berikan jawabanmu di kolom komentar Classroom. Nggak usah, saya tunggu sekarang saja. Saya kasih waktu 10 menit, saya panggil satu-satu. Nanti langsung saya nilai di Classroom. Itu saja, biar cepat. Oke, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit. Jadi jam 12.20 saya sudah mulai tanya jawab lagi. Ada pertanyaan?
Sudah ada yang ketemu jawabannya? Belum ada yang ketemu? Di sini ceweknya ada berapa ya? Ada 2 ya. Mas Hafiz tadi kan mau jawab nggak jadi. Gimana, sudah ketemu untuk soal yang ini? Ketemu satu, Bu. Boleh lihat lagi, Bu, anunya, Bu. Iya, sebentar. Ini. Saya baru ketemu yang kelas yang D itu, yang poin D itu kelasnya D. bukan kelas A. Ternyata kelasnya kelas D. Kelasnya bukan IP address kelas A tapi kelas B. Jadi saya masih ngitung sama yang lain-lain, jadi masih lihat yang sama kelasnya, jadi kan bisa satu network. Kalau beda kelasnya kan belum, kalau beda kelasnya kelas A atau kelas B kan nggak bisa satu network. Saya baru ketemu yang poin D, yang Kurang titik itu ya. 252, 250, 250, netmasnya 255 itu masuknya ke kelas B, bukan kelas A. Oke, dilanjutkan dulu ya. Kurang berapa menit kira-kira? Iya, Bu. Butuh berapa menit lagi? 3, 4. 5 ya. 5 menit lagi ya. Iya, Bu. Ya, 5 menit lagi saja. Oke, saya tunggu. Bu, mohon maaf, ini mau tanya, seandainya yang netmasnya 255.255.255 itu kan juga ikut bisa dikatakan kelas C ya, karena pembagian IP kan biasanya /8/16 sama /24 kan gitu. Nah, kalau seandainya 255.255.255 itu biasanya kita menggunakan yang masuk di kelas kelas C gitu. Tapi kalau yang 255.255.0.0 itu biasanya masuk di kelas C. Terus kalau pembatasan IP address, kalau kelas C itu biasanya hanya 255. Tapi kalau kelas B itu bisa lebih gitu. Kalau untuk perhitungannya sih saya kurang hafal. Tapi kalau ini sebenarnya juga kelas A ya, IP address-nya 10.255.230.3, tapi slash-nya atau netmask-nya itu IP address ikut subnet yang 24. Oke, Mas Maulana, kemarin waktu jaringan kan sempat belajar tentang subnetting. Iya. Ya, yang topiknya VLSM. Topik apa, Bu? VLSM. VLSM itu yang itu loh Mas, yang itu loh. yang lalu.
yang pembagian jaringan berdasarkan jumlah user yang dibutuhkan. Oh iya, iya. Yang biar nggak boros itu Bu ya. Nah, Iya, yang itu loh, bener Iya. itu. Iya, yang itu. Iya, kalau itu biasanya memang Kan- menggunakan NetMask ya Bu ya. Kalau untuk Iya. pembagian jaringan berapa yang harus dipakai untuk user berapa user itu biasanya pakai NetMask saja. Kemarin kan pasti Anda dapat soal yang misalkan kelas A soalnya itu, tapi disuruh membagi beberapa jaringan. Setiap jaringan itu jaringannya kecil-kecil. Akhirnya Ya. nanti NetMask-nya jadi semacam kelas C. Nah, contoh saja itu seperti itu, Mas, maksudnya itu. Iya, Jadi betul. kalian jangan kalau yang soal saya ini sebenarnya jangan dibedakan berdasarkan oh ini kelas A, kelas B, kelas C. Jadi kalau ingin tahu si IP address ini dengan NetMask ini itu dia satu network dengan siapa, kan di dalam jaringan itu ada yang network, ada yang namanya network ID, ada yang namanya host ID. Iya apa enggak ya? Iya saja. Oh, nggak inget ya. Kan ada yang namanya network ID, ada yang namanya host ID. Kalau host ID-nya itu kan buat pengalamatan sih device-device-nya. Istilahnya network ID itu kayak alamat rumah itu kayak bloknya gitu loh. Blok 6 misalkan. Nah, si host ID-nya itu nomornya, nomor rumahnya. Ya, Blok 6, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, di sini itu yang saya tanyakan, dari 4 alamat IP address yang saya tunjukkan tadi itu, mana yang memiliki network ID yang sama gitu. Jadi caranya bukan berarti semuanya- anu Bu ya. Maaf. Berarti bukan satu sama A B C-nya ya Bu ya. Saya kira bukan. network A satu jaringan sama network B gitu. Saya kira seperti itu Bu. Bukan. Yang saya maksud satu jaringan itu berarti satu memiliki network ID yang sama. Maksud saya gitu. Jadi cara pengerjaannya itu seharusnya kelihatan ya slide-nya. Dari A ini misalkan, IP-nya Anda rubah dulu ke dalam bentuk biner. Jadi 10 itu binernya berapa, 252 binernya berapa, sampai 3. Kemudian dijejer tuh binernya. Terus bawahnya ada netmasknya ini 255, 255, 255.0, tapi dalam bentuk biner juga dijejer di bawahnya, terus di N kan. NN nih, N itu pelajaran apa ya? Mas, pelajaran apa? N gerbang logika itu pelajaran apa? Sistem digital. Iya, sistem digital. Elektronika dasar. Ini enggak ada ya di sini elektronika dasar ya. Sistem digital. Kan dulu belajar AND, OR, XOR, NOR, dan lain-lainnya. Di matematika diskrit juga ada. Masih ingat gerbang logika N tidak? Satu N dengan satu apa hasilnya? Satu. Satu sama 0. Ya itu garis. 1 sama 0. Gua nih nggak tahu. Garis motong-motong ini sampai. 1. Kok bisa 1? Wih, sikat dulu. Jadi gua ngomong sih. Basing sampean gak iso ngisi data-data ini pribadi gak usah. Wah. Kenapa? Kok ini kita enggak ini toh? Wis mau sampean ngisi kok sampean itu pasal nomor bingung. Jurnal terindeks Scopus Kalau nek arep ngupdate ben diupdate sesuai yang dia punya. Ini saya kasih contohnya. Biar Anda tidak kemana-mana, bingung kemana-mana. Jadi
IP address sama netmasknya dikonversi menjadi biner. Konversi dari IP address-nya taruh di bagian atas yang ini, kemudian netmasknya taruh di bagian bawah sini. Kemudian di N kan 0 dan 0 hasilnya 0, 1 dan 0 hasilnya 0. Jadi N itu ketika ada 0 maka hasilnya 0. Dia bernilai 1 ketika dua inputannya itu sama-sama 1. Jadi ketika salah satu saja ada yang bernilai 0 maka hasilnya 0. Kalau sudah di N kan semuanya kan bentuknya masih biner, maka kita harus membuatnya dalam bentuk desimal lagi. Terus desimal dari ini adalah 10.252.240.0. Jadi harusnya di setiap poin yang kemarin ini kan ada 4 poin ya, ada A, B, C, D. A, B, C, D, kalian harus mencari net ID masing-masing dari poin A, B, C, D. Net ID itu yang ini ya, caranya seperti ini. Didapatkan network ID. Nah, network ID yang sama dari poin A, B, C, D itu berarti menandakan dia satu jaringan. Gitu. Ada yang masih bingung? Ini cuma refresh saja kok. Biar nggak lupa, kan sudah 1 tahun yang lalu ya. Ini kan materi semester 4 kalau nggak salah. Sekarang kan Anda sudah semester 6. Oke, saya buat tugas saja ya. Nanti ditulis di kertas, gak zaman kertas ya. Diketik saja. Terserah kalian harus diketik, mau diketik, ditulis pakai tangan, pakai kaki. Terserah. Caranya seperti yang slide ini, slide saya yang tadi saya hasil kegiatan itu sampaikan tadi. Saya tak share lagi. Sorry. Cara pengerjaannya per poin itu seperti ini. Jadi kalian harus mengerjakan 4 poin dan kesimpulannya mana yang satu jaringan, mana yang ya. Kalian boleh tulis tangan, boleh diketik, tapi biar ada pembeda dengan yang lainnya. Biar saya yakin kalau kalian mengerjakan sendiri, kalian beri deskripsi begitu. Entah kalimat apa ya, kayak kalimat kesimpulan atau kalimat analisanya. Pokoknya itu kalimat kalian sendiri. Kalau nyontoh nggak apa-apa, tapi asalkan ada kalimat analisanya. Jadi ini begini, jadinya begitu. Gitu. Jadi saya berharapnya walaupun nyontoh tapi tetap ngerti alurnya. Gitu. Saya dulu juga mahasiswa, pasti nyontoh. Tapi nyontohnya pakai tanya. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kita sudah lama sepertinya ini. Untuk absensinya silakan absen di classroom seperti biasa. Kemudian tugasnya tadi ya, yang tadi itu saja, boleh diketik, boleh ditulis tangan. Kalau ditulis tangan ya tinggal difoto, terserah mau PDF, mau gambar, terserah, yang penting kalian ngumpulkan. Begitu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliahnya sampai di sini ya. Materi akan saya upload sebentar lagi di Classroom.
Oke, terima kasih untuk hari ini.